Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun semangat, jauh salah itu semangatnya. Yang orang-orang kalau PCM-nya, PCM ini bikin pantun sih ya. Jadi yang bikin kalau takut di pantun. Ya. Ini namanya Mas. Oh gitu bang, terus turunnya setelah itu selesai. Memanjat pohon salam, memetik daunnya selembar saja. Buat campuran membuat bubur kacang hijau. Siapa yang menjawab salam tabligh akbar masjid at-taqwa, hidupnya insya Allah makmur dan mendapatkan ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja musuh, jangan musuh. Kasih namanya balik ke pengen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yatluna al-kitaba Allah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Al-ayah hamba al-muhtaramin, para kiai, para alim yang saya hormati, wabil khusus ayahanda pimpinan cabang Muhammadiyah, Aisyah, Pemuda Muhammadiyah dan Asyatul Aisyah cabang Suratadi. Yang saya hormati pimpinan ranting Muhammadiyah, Aisyah, Nasihatul Aisyah dan Pemuda Muhammadiyah secabang Suratadi. Takmir Masjid At-Taqwa yang saya cintai dan saya banggakan, Bapak Ibu jamaah pengajian tabligh dalam rangka judulnya hebat temen ya Bapak saya. Ikhtiar menyelamatkan semesta. Sahabat tasyakur Masjid At-Taqwa mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Isi sudah pasti saya tuh. Angger ibu senangnya sih suwe Pak, itu loh. Bener. Kok si jenengan oleh ngomong Ustaz manuk perkutun mencelok kandang berdus. Boyoknya betul. Oleh jajan sadus itu jari ibu ya. Nggih Bu. Gini mboten. Gini mboten. Bapak Ibu yang saya hormati, sebetulnya tadi tidak cukup ya kan disampaikan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah, kemudian masjidnya sama dengan saya berarti Syekhuddin itu yang masnya nama ya. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bermujalasah insyaallah dalam rangka tasdidul iman. Salawat dan salam mari kita bersama-sama sanjungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita umatnya untuk menjalankan Allah, yaitu siratal mustaqim. Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa saya hadir? Karena saya bingung Pak.
Yang datang ke rumah saya itu orang rajin Pak. Pas kebetulan saya minta di ada acara di SMA, karena saya ketua komite SMA, saya lagi mimpin rapat. Mas Jasibirin datang ke rumah saya, nantinya saya disuruh isi pengajian di tanah wis biasa ya rumah, wis biasa ketemu. Karena punten jare Mas Jen ini kiai, ya jare Pak saya mau Muharram, dan Muhammadiyah lah kiai. Saya Muhammadiyah, nah kamu apa ya Ustaz? Si bojone telu. Iya bener dengan Muhammadiyah dia rakar si bojo. Bukan orang lantar sama saya sudah punya istri Pak? Belum, baru iswan kayaknya. Anggar loro istru, telu baru istri. Bener Mas? Bener Mas? Bener ya? Iya itu loh. Makanya saya bingung kok bisa nih Mas Giring tekan ada yang lagi nyong gak bisa ramalan surat ganti gitu loh. Isi bener baik Mas Giring sampai Mas Giring tekan mari aku pengen ketemu langsung. Oh kalau begitu insya Allah kebetulan saya beserta istri dan anak ya kan. Cuma hari ini istri dan anak saya di rumahnya Mbak Dewi ya. Sebelah itu kamarnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Karena beliau lagi punya anak kecil. Saya sekaligus insya Allah silaturahmi Bapak Ibu besok nanti, dan saya tadi mampir di sini kan. Ini mampir Bapak Ibu besok nanti. Ibu yang saya hormati, bapak-bapak yang saya banggakan, Pak Ngapunten. Kira-kira nanti Bapak Ibu besok nanti, kata Buya Hampam mengatakan begini Bapak Ibu besok nanti. Kalau mau melihat orang beriman, lihatlah ketika subuh. Kalau mau melihat orang Islam, lihatlah ketika sholat Id. Bener apa enggak? Bener apa enggak? Ibu pengen maju surga. Kira-kira bapaknya sering diperintah bukan mana yang bersih apa orang? Kira-kira agar anjing Pak ibunya dukung si kakek pasti satu ini. Aku jadi apa? Sekarang kamu buatan anggar biasa tentang jujur. Aku menang serius. Kira-kira agar silangannya koyan, bu nyaman bocor mana apa orang? Nah, coba Pak. Silangannya jujur dijemuk orang Pak. Ya Mas, padahal sebuah penelitian kata Thomas J. Stanley, dokter filsafat dari Amerika, ketika mengadakan penelitian, kesuksesan seseorang itu bukan karena dia pintar, bukan karena dia sekolah favorit Mas. Ternyata kata Thomas J. Stanley itu hasil penelitiannya yang pertama apa? Jujur. Yang kedua apa? Disiplin. Yang ketiga apa? Pergaulan hidup. Yang keempat apa? Pasangan hidup. Yang kelima apa? Kerja keras. Ternyata sekolah favorit itu ranking 22 dan sekolah ranking 1 itu urutan 24. Jujur itu menentukan. Karena Bapak Ibu hormati, anak ibu-ibu bang ketiga pengajian Aisyah jalur duit paling singkangannya Pak angkat karep yang bang ketiga pengajian yang butuh duit 500.000. Bu kira-kira ngerti bensin kangannya sampai duit 300.000 sama sewa apa jengkel? Sewa apa jengkel? Sewa apa ya? Jadi bapaknya umat itu biasa jebret duit kah itu ya. Ternyata bapaknya kia duit kira bu 700.000. Si 300 wae kena ibune, si 400.000 untuk umano Pak. Lebih ini sampai kan orang ini bojo maning sing lanange jujur pengen bojo maning sampai marah oleh akhirnya apa? Sing lanange untuk menghibur dirinya beli manuk, jadi bojone orang apa wis Mas manuknya bojo pindone iku lho. Kan sing itu desa itu ya. Barang balik ya Bu ya, barang balik jebule sing lanange bawa manuk Pak jalur duit gani kok manuk murah tahu si bisa murah beli dan 200
Dari 200 Bu. Sing lanang mang kerja, bojone nyapu latar karena pasore pada tidak pengajian Aisyah. Tanggane lagi ngaku ngomong yuk manuk kabeh temen yuk. Iya, regane kira iki 200 kali lho. Lah jare pompen ngono ki manuk regane iki 500 iki lho. Akhirnya orang mau duduk yuk tak cukup 400 kira-kira di berapa orang yuk? Itu lho. Kesi 200 kotak gue kasih tangan minum jadi itu bukan 200 si 200 kan ngomong itu ngajian pas ya si tangannya biasanya balik pengajian mampir-mampir balik kerja mampir-mampir orang bu langsung balik ke rumah ke pengajiannya bubar purulannya makan jadi si tangannya takon bu manukin di kemudian pira mas 200 nya modelnya sama tak balak na 200 kira-kira silangannya juga apa sewa? Orang bisa terbang bu turunnya patahnya sih dorongan terus orang ini bawa di dulunya patahnya apa sih akhirnya bojone saya tak mas manuknya di tukutan dari patahnya terus si 200 tak sampai jadi model 200 si 200 tak mau pakai pengajian jadi pas gara-gara apa bu? Gara-gara apa bu? Oh jujur baru kan saya kan bilang jadi Islamnya ya anak duit anak, anak duit takdirki pak bener pak misalkan saya ngomong kayak gitu duit anak-anak yang menjadi Islami ini maksud saya apa bapak ibu yang sholat ibu nyongki urung masjid itu ya seringnya dolar mari Pak Kapuri waktu Pak Kapuri dari BSM Pak Kapuri juga sering dolar mari mengenai aku anda dari anak kesering kalau beli rumah ya pak iya pak Wongnya juga pernah bawa mobil BSM suka berdi, wong meswi gitu loh. Suka berdi, gue mobil sih bisa nyopir, akhirnya sebelum itu nunggu, mari kudus coba bayangkan. Terus ini guru saatnya dia nyongkal takut, ketua namanya ganti, ketua sing sambutan ganti. Kudu masih di sini, sing sambutannya berdi, bukan kasih pada sholat subuh. Memang benar Bapak Ibu yang tadi kita lagi belajar dari Muhammadiyah nyok Muhammadiyah kok Allah iya nyok butuh kiai, butuh ustaz, profesor siapa ustaz? Pronolan GP Ansor iya betul saya itu usia 25 tahun masih jadi ketua GP Ansor bu masih belajar sikap itu bu kendal itu loh iya betul bu sehingga di masalah kan tadi Ibu Yasor tadi ayat yang tadi saya sampaikan Quran surah Fatir ayat 29 A'udzu billahi minasyaitonir rajim innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur al-ayat Bapak Ibu yang saya hormati Allah menawarkan 3 perniagaan 3 perdagangan yang tidak pernah akan rugi 10 pintu rezeki di Lauh Mahfud itu 1 pekerja 9 perniagaan tapi rata-rata yang rezeki jadi pegawai pak kayak nyong ASN pak tapi mengajukan pensiun dini kenapa? Saya lagi bikin pondok pesantren tapi berbasis etik nah, ya di rumah saya udah bangun masjid dan asrama sekitar 2 miliar dapat bantuan dari Arab Saudi 250 juta setiap jam 3 pagi saya bikin narasi Ustaz minta nomor rekeningnya ada yang ngasih 25 juta ada yang ngasih 10 juta ya kan iya ada dokter yang setiap hari itu sedekah 1 juta kira-kira gini ibu anak dokter si sedekah 1 jam oke transfer 1 juta saya mau tanya tapi ketuanya mana mas? Kita sini kan kasih resmi tapi ketuanya aku khawatir bukan kaya wong tuku kaki kira-kira gak tuku kaki kira-kira aku menang mana sih gelem balapan bener bu? Bisa ngomong
Bisa demo. Makanya berbanaman, kudu banaman deh. Masya Allah. Kenapa Bapak Ibu yang saya hormati? Sampai di ceramahan agak bina. Kalau hatinya nggak yakin, ikrarun bil lisan, wa tasdiqun bil qalbi, ya. Kemudian mengamalkan dengan perbuatan, ya sia-sia Bapak Ibu yang hormati. Artinya apa? Ngajian berbina. Wis Islam keturunan, organisasinya yang keturunan, berarti agar turun, agar pengajiannya turunan. Kan butuh turunan ini butuh pasnya jembatan ini Pak. Iya. Yang maksudnya caranya dengan tak tulis ini, pokoknya nyambung ya, kan bisa makanya benar itu. Ilmunya mesti nanti Pak. Sehingga di masalah ini ya, ustadznya marahnya dikira bener ya hayyu ya qayyumu ya hayyu ya qayyumu sampai ngantuk ya qayyumu ya qayyumu ya qayyumu ya qayyumu gak sentok kan kita itu dijemur jemur sampai kemudian ya qayyumu ya qayyumu kayak gitu apa yang betul Bu saya betul si di sana sama si di sana sini ya ini bukan orang aja itu tawaran siapa wongnya sing sholat Jumat pertama sok pertama uli onta ada sudah saya apa? Tapi maksudnya masjid masjid di gampang masjid sok pertama 1 juta sok kedua 500 sok kedua 400 sok ketiga 300 sok keempat mana apa dia manusia percaya dari Allah Bapak Ibu yang saya hormati ini yang perlu dikaji. Jalan ini sama nanti pimpinan nanti enak beribu-ribu. Quran surat yang kedua itu ayat apa? Quran surat apa? Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Hei orang-orang yang berselimut, kum berdiri. Tentu apa? Karena orang yang berdiri di waktu malam itu hanya sedikit. Allah yang mengatakan Bapak Ibu yang saya hormati. Yang isi pengajian kuliah subuh ambil bulan puasa dengan dinti yang takon satu sawar sana malam ini nyadar Ustaz nyadar betul bayangkan makanya betul Sunan Kalijaga itu bikin filosofi ketika lebaran Sunan itu bikinnya apa Bu? Kupat lepet ngangku lepet disilep kang rapet Anda bisa jangan lupa ngaprak, usah didukung karena Pak Sunan Kalijaga itu bikin filosofi kupat lepet, nganggu lepet, disilep kang rapet. Kupat itu bentuknya persegi 4, L4, lakukan papat kata Sunan Kalijaga. Bungkusnya kamunya janur, telah datang sebuah cahaya. Rumahnya wong anggar bada, bayar kakaknya apa, anggar bada. Mesti cintanya apa? Udah nyobain belum pada nenek. Padahal kan dipecini, kira-kira garuran sama sabar jengkok dan atau bijak bedanya apa orang? Maling-maling jalur duit, maling-maling jalur duit. Tapi berlebaran. Kenapa? Habis obat berat. Hatinya itu disucikan oleh Allah karena orang berpuasa. Habis sholat malam, qiyamul Ramadan atau qiyamul lail. Makanya apa? Ada yang namanya open house. Rumahnya dibuka, negara pintu istana dibuka, wali kota pintu peringgitan dibuka. Karena apa? Hatinya telah dibuka. Coba dibuatnya saja janur ya, dari janur kupat lepet disilep kang rapet pakainya janur telah datang sebuah cahaya. Lakukan papat lebaran laburan luberan leburan. Kenapa maksudnya? Sunan Kalijaga itu bikin kalimat itu kira-kira bahasanya bagus sama biasa tadi. Lebaran berarti diharamkan hari itu berpuasa. Laburan umat dinabur berapa? Jangan dunia boleh gamping, warnanya putih. Kata Sunan Kalijaga gamping, agama itu penting. Gimana? Bapak Ibu yang saya hormati, yang
wis semesta itu diceramai PCN lho kasakurannya wis diceramai PCN jadi itu familiarnya itu ya maksudnya dasar mana coba bosan itu ya Bapak Ibu yang hormati Bapak Ibu yang hormati cuma yang jadi masalah sekarang kan apa coba pernah baca nggak sejarah bagaimana Ayatullah Ruhollah Khomeini itu mengadakan revolusioner Iran? Ada yang pernah baca mas? Dalam waktu 7 Januari 1978 itu Ayatullah Ruhollah Khomeini itu datang dari Prancis karena dia di pengasihan. Apa yang dilihat di Iran? Oh, Iran itu bukan Sunni, Iran itu Syiah. Si paling penang Ustaz karena Indonesia Syiah, si bisanya Ustaz ada nikah mut'ah, nikah kontrak, ya Pak Ustaz ya, iya. Si bisanya Ustaz kasrama, orang sabalik luru ngayu, yang sama itu luru aksam ya, iya, benar mas. Jadi orang cerita turunan mas, kalau cerita nasib orang Pak, orang cerita PCR, orang cerita nasib saya tidak cerita nasib, saya tidak cerita nasib itu loh. Nikah mut'ah. Tapi coba apa yang diingat oleh Ayatullah Ruhollah Khomeini? Ternyata orang Iran, orang Syiah yang bukan Sunni, sholat subuhnya sama dengan sholat Jumat. Kira-kira di mana Bapak Ibu yang tadi? Tuh, Pak. Banyak orang mengaitkan dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Padahal Ahlus Sunnah wal Jamaah itu apa Bu? Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Cuma di sini cuma dipotong Bapak Ibu sama tiga lagu. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sakone dengan kanjeng Nabi besok barengan naik suarga. Betul itu. Tapi di depannya ada man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku berarti dia mencintai aku. Barang siapa yang mencintai aku maka akan bersama aku. Tadi yang cinta-cinta siapa? Mas Jen ya? Ciri-ciri cinta apa sih Bu? Cinta itu indah ya Pak ya? Iya bukan orang nganjil anak mau bagus temen jebule oleh bojo kirang cilik kira-kira nggak tekanan rumahnya kalian ibunya kau mungkin berguna pun bisa nih jauh dari Pak Bu cinta itu ya dia makanya cinta itu indah orang jalan kirangnya orang jalan cilik indah itu loh jawabannya dengan Bu saya ingin memperbaiki keturunan keturunan kan cilik kalau yang kirang yang gede dubur kuning gitu ya karena cinta Bu yang mantap karena saya ngerti cinta buta ada yang ngerti cinta itu buta mas anak dompres ya mas anak dompres itu dari dompres mas ya siapa yang bisa menceritakan ada kisah cinta buta ada yang bisa ada yang pernah lihat filmnya Nabi Yusuf anak dompres ya Masya Allah siapa sih bisa jawab oleh dompres Ustaz itu akan doa Allahumma alaqta baina Yusufa wa Zulaiha itu betul Pak Ustaz padahal pernah nggak Yusuf dengan Zulaiha itu nikah? Nggak pernah betul itu Bapak siapa yang bisa menjawab kenapa ada kalimat cinta itu buta? Ya, pada nih mana coba sing bisa jawab oleh dompres butuh PCN atau butuh KRN langsung oleh dompres coba yang arahnya makmurkan mesin jamaah ya iya itu loh siapa Bu? Ada yang bisa jawab? Cinta buta? Saking cintanya Zulaiha itu mau memperkosa Yusuf akhirnya apa? Zulaiha juga ditahan Yusuf juga ditahan ketika zaman Majapahit yang bisa membaca itu hanya Nabi Yusuf kemudian Nabi Yusuf tampil sebagai raja ketika Nabi Yusuf tampil sebagai raja Nabi Yusuf datang ke Zulaiha di penjara Nabi Zulaiha itu
sampean kalau ada waktu kalau ditolak nangis gak apa-apa berarti kayak jendela. Ibu ya, ketika Nabi Yusuf datang, wahai Zuleha, apakah engkau masih mencintai aku? Kata Zuleha mengatakan, yang membutakan mataku dan yang membutakan hatiku itu cinta. Coba kayak dari situ mundur kalimat cinta itu buta. Ibu ya, benar sama cinta paling uji itu. Kayak mikir panjenengan menerima mas. Siapa yang hatinya terpaut kumantil-kantil di mas ya di dalam masjid. Persen-persen bukan bu. Bu, yang mentakon. Dia isinya Muhammad ya kalau isu ya. Simpatisannya anak ya. Anak ya. Yang mentakon. Bener orang. Yang kan lagi belajar dari Muhammadiyah. Mengalahnya. Ya Bapak ya. Ada sampai asli turunan. Nah, iya, mesti sama asli turunan itu loh. Nah, iya. Bapak Ibu yang hormati, nyompat tak kontrak sama apa ya? Kenal ya tadi. Kamu kenapa Bapak Ibu yang hormati? Halo, ada sih bisa juga? Bener bu. Pemantul kaki ya, itu loh. Bapak Ibu yang hormati, nyompat tak kontrak ini, bener enggak? Orang Muhammadiyah dilatih sholawat. Halo? Di dalam tanya jawab agama, jadi di bulan putusan tarjih itu ada penjelasan dalam tanya jawab agama ada 6 jilid. Saya dikirim kebetulan karena nyomu alam dan mahir dikirimin ke Bapak belajar. Ada 19 tempat kita mengucapkan sholawat. Di antaranya bagaimana Bapak Ibu hormati? Dia tempatnya pertama anak. Kira-kira di mana? Ibu, bapak di mana? Sebelum tahiyat. Coba baca aja tanya jawab agama. Ketika kita mau masuk masjid itu kita bersolawat dulu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Yang kedua, ketika adzan dikumandangkan, pintu langit itu dibuka oleh Allah, rahmat akan turun. Makanya apa? Orang yang berat sholat isyanya sama sholat subuhnya, dia mendekati munafik. Sahebat-hebatnya apa wis? Ngaku wong Islam. Ya kata Rasulullah, barang siapa yang menghidupkan sunnahku. Bu, ketika saya muktamar di Makassar, muktamar ke-47, doktrin yang disampaikan oleh PP itu apa? Orang Muhammadiyah itu harus punya kuesioner pribadi tentang berapa sholat malam yang ia kerjakan. Tuh, kira-kira berapa malam sampai sekarang? Halo? Wong sabulan kas dilantik sholat qiyam Ramadan atau sholat tarawih ya. Kita bersatu-sama kali. Gini betul. Kalau saya punya cerita pribadi, kenapa kemudian kalau saya nggak sholat malam, saya ada sesuatu yang hilang. Si misalnya Ustaz, saya lahir dari NU, orang tua saya NU, saya ditinggal bapak SD, saya ditinggal ibu sejak tamat SMA, saya sendirian dengan kakak, 11 bersaudara, coba bayangkan. Sekarang istri saya yang ikut, lahirnya hari Selasa, saya hari Selasa, wong kuna, orang oleh periksa dapur, orang oleh mangan bunga, domen kasih orang oleh biddingnya sate, mau sopok sepak, ya boleh ya. Dalam kita mujarabah kan tidak boleh. Yang kedua, kakak saya itu sudah nikah dengan ponakan dia. Nyong biasa undang si rakun, masih nyong anggar nyong nikah kalau Badriah, Badriah kan Badriah bu sebelahnya kakak silaturahim.
Berarti yang diundang om. Cara om jawabnya gak muntir itu Pak. Angger gedung lulu, oh dipuntir-puntir nanti gedung ya Pak ya. Sampai saya diusir Bapak Ibu Sormati. Pada waktu itu saya baru bekerja di Dinas Pariwisata juga. Saya sudah gak punya ibu, saya sudah gak punya bapak. Kebetulan saya baru hijrah, saya ikut tapak suci LKPTS, latihan kepemimpinan pelatih tapak suci di Kota Tegal. Dokternya Pak Kiai Haji Samadhan itu dokter saya hanya dua. Kalau hati kamu gundah, jangan lari kemana-mana, larilah ke Al-Quran dan sholat malam. Sejak saat itu saya kerjakan Bapak Ibu Sormati, ternyata betul yang membolak-balikan hati manusia itu hanya Allah. Semua kakak saya, ketika kakak saya pertama mengadakan sidang, siapapun gak boleh membantah pilihan subhi. Coba bayangkan, siapa yang berani menjawab? Gak ada yang berani menjawab. Kenapa? Yang membolak-balikan hati manusia hanya Allah. Oh, kira-kira sampai anggap curhat manusia, anggap lagi senang, kan disimpan yang dia. Tapi kira-kira lagi sering denganku. Oh, kira-kira curhat kancara lagi seneng, oh wis bojone-bojone, tapi lagi seneng dengan Pak. Tapi saudara percaya bahwa curhat yang paling bagus itu sama Allah. Misalnya Ustaz, dalam hadis qudsi itu kan ketika kita sholat kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Allah menjawab apa? Allah menjawab apa Mas? Bu, ada yang bisa jawab? Dormesek burung kamu. Allah menjawab apa Bu? Jadi ketika kita sholat, Bapak Ibu yang hormati, kita itu dialog dengan Allah. Makanya kenapa harus hormati? Makanya kita sudah dialog dengan Allah, bukan orang tulis. Sampai wis tua, dua anak ayu, tekat calon mantu, numbangnya. Anggap Ustaz numbangnya pit, anggap pengusaha numbangnya mobil Pajero ya dia, mana jabat Jero itu. Kira-kira ngomongnya tanpa titik, tanpa koma, nyontokan ini, kira-kira dia Bu, saksi dalam kayu madan, kurang itu loh. Begitu pula ketika kita sholat Bapak Ibu hormati, ketika kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Allah menjawab apa? Halo, Bapak. Hambaku memujiku. Hambaku memujiku. Hambaku memujiku. Hambaku memujiku, hamidani abdi. Ketika kita mengucapkan Ar-Rahman Ar-Rahim, asna alayya abdi. Ketika kita mengucapkan Maliki Yaumiddin, hambaku mengagungkanku, majadani abdi. Yang paling hebat apa begitu tadi? Fatihah itu dalam hadis qudsi itu dibagi dua, separuh untuk Allah, separuh untuk manusia. Ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu hak Allah wa iyyaka nasta'in hak manusia. Makanya Allah menjawab baini wa baina abdi wal abdi ma sya'al. Ini urusanku dengan hambaku. Tapi coba Bapak Ibu yang hormati, rata-rata orang kemudian tidak mengadukan apa yang menjadikan kesusahan pada dirinya kepada Allah. Belum sholat tahajud ya anak lagi panyalon, iya panyalon ya tak katonanmu sholat tahajud itu tentang itu pan dode juga sentak-sentuk nangis senang, nantinya nangis musuh Pak. Ayo gini oke dulu dicek akhirnya juga kayak guru momen lagi serius-serius juga seru lagi ngitung ini belum Bapak Ibu seperti ya iya. Rata-rata sampai baru kan ada Ramadan terakhir kan senangnya apa Bu? To'am ya dia to'am ya waktu marah Pak Haji Muhyiddin Bu, Pak Haji mau gak terlalu kan baca senangnya to'am keliling mall maksudnya gitu loh to'am kan bilik haji ya iya
Bapak Ibu yang saya hormati, Bu, yang belum pernah ketemu, yang isinya jadi dibayar takon, belum pernah ketemu, Ustaz Muhammadiyah, sing selamat mesti kayak Pak Ustaz. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Pernah ketemu atau sing dengan Ustaz Muhammadiyah? Yang belum pernah ketemu, belum pernah ketemu kan? Bu, syaratnya kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah apa, Bu? Kita tidak pernah berbuat syirik. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Yang kedua apa? Ibu, ibadah kita itu terus-menerus, continue, mudawamah, istiqomah. Yang namanya qiyamul lail, qiyamul ramadan, qiyamul lail terus, gak pernah berhenti. Kenapa? Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat malam walaupun hanya 1 rakaat. Itu loh. Yang kedua, Bu, pengen nulis apa Bu? Dari mana? Tadi saya menyampaikan Quran surat Al-Fatihah ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca kitab Allah. Bu, yang patah kemarin sampean. Kadang kan punya masakan wong dadi wong keliru. Si bisane tempat si orang ngaji, tempat si diperintah ngaji, orang pernah ngaji. Bener apa? Oh, rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran seperti akhirnya ngaji itu bener apa? Sama si ngaji. Wong ya, kudu setan lagi ya betul. Padahal hadisnya bagaimana, Bu? Nawiru buyutakum bisolati wa tilawatil Quran. Hiasilah rumahmu dengan sholat, kemudian dengan apa? Tilawah Al-Quran, Bu. Cuma lah tahu Indonesia singarane hiasan, Bapak Ibu yang hormati. Quran ditulis ayat kursi, ditempelkan tembok, dibaca orang. Dibaca orang, padahal itu harus dibaca pagi dan petang. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm ayat. Tapi coba kalau DPR kan mesti ada kursi ya, ya ya. Iya gitu loh. Sifat dulu kursinya kok saja kursi pun juga kursi Pak. Bapak Ibu yang saya hormati, coba hiasilah rumahmu dengan sholat. Sholat apa? Sunnah. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Rumah kita sudah dibacakan. Kenapa? Rumah yang luas itu rumah yang senantiasa dibacakan Al-Quran. Malaikat akan datang, setan akan tunggang langgar, kebaikan akan datang. Alif Lam Mim. Pahalanya berapa? Pahalanya berapa? Alif tanggung, lam tanggung, mim tanggung. Satu kebaikan, satu pahala, satu kebaikan. Berarti 30. Kini mesti dibedakan yang Bu ya. Nyaman praktek Bu. Sama orang bisa tarik Pak dulu. Mesti ada sesuatu gara-gara kalau Pak dulu. Udah. Padahal gue mau yang bisa terus dibuka. Yang katakan, seandainya ini air panas, Mas, alirannya tinggi. Itu yang kita langsung bisa jawab tak kena ya. Itu yang Mas. Seandainya sampean nuangi baju panas kotamu, yang takon ada berapa pahala? 1 gelas ini. Ada ansih bisa jawab? Bisa jawab tak Ben? Dari dia. Berapa itu? 2. Ada lagi? Saya kasih bocoran 6. 1 gelas air panas ini ada 6 pahala Bapak Ibu yang saya hormati. Ada cerita pahala. Kalau cerita gara-gara itu loh. Percaya nggak betul?
Yang pertama, halo? Yang pertama, dipegang dengan tangan kanan. Kalau kiri setan. Saya pernah ikut PII, Batra PII itu ketika saya makan pakai tangan kiri ditendang Pak. Sekarang orangnya jadi sekjen Gerindra Pak. Muzani itu orang Madura, dulu ketua PII Pak. Nah, saya pernah ikut Batranya basic trainingnya itu Pak. Yang kedua, berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Yang kedua, yang ketiga, tidak boleh ditiup. Makanya kalau Islam pakai si bengek, si di sana oksigen yang harusnya keluar masuk ke air, diminum lagi, ya bengek. Tidak boleh ditiup, jangan kasih panas lagi jamu ini. Aneh ya. Si ngadem ngamuk, si panas jamu. Iya, sebetulnya udah cerita waktu besok nanti Ustaz, jangan makan sate terus, nanti hipertensi. Oh, rasa sate, tempe terus bisa hipertensi. Bukan orang ngantur sih, karena ngisahkan esok sore, awan begini, esok sore, awan begini, esok sore, awan begini, tempe terus, terakhir pernah besok tempe terus. Saya kira apa? Misalnya di bulan tahun nyong, terakhir ini ya Bu. Iya, pada kayak Bu. Bu yang keempat apa Bu? Tidak boleh diteguk secara keseluruhan, karena tenggorokan itu punya hak. Ini betul. Yang kelima apa Bu? Tidak boleh berdiri. Rata-rata nyai kalau ustaz nyorot saja tahunya Muhammadiyah agar anak nikahan standing party tempatnya yang gedung undang wong sewu prosesnya 100 ya ini kalau ustaz persis kayak sekarang mana yang terbangun gitu kalau cinta itu loh ini udah ngomongnya jadi ini ngomong ustaz dicek aja ini ustaznya lagi cari kursi katanya seperti itu calon pak itu loh gara-gara calon dewan tak foto lagi nyakal kalau yang astagfirullahaladzim ustaz ini mangannya ngadek nanti apa nanti murid ya guru kan kunci guru kunci berdiri murid kecil nanti ini tidak perlu ini apa guru nah saya dulu ya iya coba bayangkan ini saya memang dari dina apa dina Senin kalau dina Kamis akan dia tidak iya iyalah kalau kita sudah mengadakan istihad kenapa kita harus berbentuk diri kenapa kata Rasulullah kenapa saya harus puasa Senin dan Kamis hari Senin adalah hari kelahiranku hari Kamis adalah hari di mana catatan amal manusia itu dilaporkan ke Sidratul Muntaha. Ini bukan retorika Bapak Ibu yang hormati. Insya Allah orang akan dihargai Bapak Ibu yang hormati. Betul itu. Saya pernah lagi puasa Senin Kamis diajak pimpinan ke Surabaya, coba bayangkan. Yang ke sahur, jangan ditanya, oh di mana? Di rumah Pak. Nanti saya jemput. Kemana Pak? Ke Surabaya. Saya hanya bilang, saya tidak dalam hati begini. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan saya kuat. Saya ingin mengukur kemampuan saya. Kalau bahasanya setiap kali ada makanan kemudian dimakan, kapan kita puasanya? Ini loh betul Pak. Wong kiai ini kalau ustaz dia agar walimahan, kalau tasyakuran, pernikahan, itu dari dihasilkan kalau tidak pergi, kira-kira kan? Yang ada Bu, sampai Batang sudah masuk restoran, kepala dinas, gak usah mengeluarkan uang. Ini betul. Nang lagi restoran ilah, mana sih lah? Yang sholat toh, tanya sama petugasnya, Mas ada tempat sholat gak? Ya Pak, di belakang. Sholat rawuh. Nah, Bu, yang 34 tahun kerja di pariwisata Bu. Ketika ngomong balik usaha hotel ngomongin kayak Pak, masalah Tegal yang di Tegal. Saya jam 2 malam saja ketika pengajian pulang, Pak Buhi saja balik makannya jangan asal terus. Wong wadul ternyata Bapak Ibu hormati oleh pengusaha hotel itu ibaratkan kayak makanan.
si bisa nembak soleh soto nyoleh badan kodok nyoleh bebe ini betul Bu. Iya, dan saya difasilitasi tapi barangkali mau menggunakan hotel yang kelas berapa silahkan coba bayangkan saya kan bikin kutipan turunan SK-nya saya kebetulan yang memproduksi coba bayangkan tapi alhamdulillah istri saya rajin ketika siap berangkat nanti jam 7 sudah sholat duha Bapak Ibu Sobat itu ya Allah memberikan perlindungan saya gitu. Sampai saya kemudian mengajukan pensiun gini ya kan si di sana hotel 3 jaman Pak 3 jam selesai ya check in check in dulu orang ngomong Pak Saru baru check in Pak check out gitu Pak pengusaha hotel seneng Bapak Ibu Sobat 3 jam ganti spray, ganti maning, ganti spray, ganti maning daripada check in jam 12, check out jam 12 bayarnya pada bayar ya coba kalau prostitusi online berapapun masjid di masjid ya masjid coba mau bangun masjid itu dina ya man bana masjid dan lillah barang siapa yang membangun masjid karena Allah maka Allah akan membangunkan istana atau rumah di surganya Allah ini janji Allah masjid ini cerita nanti kan di ayat ini innal ladzina yatluuna al-kitaba wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah ada syafaat yang kita lupakan gitu. Hadis Rasulullah kan bersabda iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati safi'an lil ashabi bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu akan datang memberi syafaat pertolongan bagi siapa? Di ashabi bagi yang membacanya kira-kira Bu sampai bisa dulu tapi nyengiti sampai dulu kaca tapi nyenengi kira-kira agak sampai jangan senci kita terus dulu lempar kacanya Bu bisa nih untuk muni solmet karena nyenengi gitu begitu Al-Quran bagaimana Al-Quran akan memberi syafaat pada kita Al-Quran gak pernah kita sentuh Al-Quran itu hanya hiasan Ustaz dalilkan itu hiasilah rumahmu nawiru bisa hias Ustaz si kurang ajar mana apa yang berbicara dalam belajar kebatinan karena ada mobil macamnya kafaya ain subjek coba bayangkan juga ditendang setelah Allahumma sif'ana minal bolari Masya Allah coba Quran mengajar kok coba bayangkan videonya apa yang jauh mau aja dari paling Quran menjumpai dari mari dukun si ditulis apa ayat kursi butuh ayat kursi butuh ayat dewan berapa butuh kemaliman apa Pak itu coba bayangkan si kegiatannya apa menghari apa Pak Al-Quran dan seperangkat alat salat sementara Al-Qurannya gak pernah di wa aqamus shalah kemudian mendirikan sholat sampai jam berapa Bapak Ibu sudah cukup ya panitianya mana mau sampai jam berapa gak apa-apa sekali bersolat tahajud juga gak apa-apa itu loh siap tuh sekalian bersolat tahajud kalau biasa nanti nanti tengah satu mau nulis belum sama dari sampai jam kira wa aqamus shalah kemudian mendirikan sholat bahasanya begini sholat itu jangan nanti keburu kita mati sholat itu jangan dikundur-kundur keburu kita masuk kubur sholat itu jangan ditahan-tahan keburu kita berkain kafan coba kalau kita sudah mati walaupun kita tidak sholat makanya anak kecil dalam orang yang disolati kata Rasulullah orang yang tidak sholat gak usah disolati anak semuanya kayak apa? Anak pas wong sing mulai pinggir masjid oleh orang jamaah kudu dibakar oleh Rasulullah sing dicekel tak minggirnya beli
Ini seorang waras kayak perintah unik kok dibakar, padahal perintah Rasulullah loh mas. Ini betul. Wah aku mau sholat, mendirikan sholat. Kenapa? Orang yang meninggalkan sholat itu berarti dia merupakan agama. As-sholatu imaduddin, paman aqamaha faqad aqamaddin, paman tarakaha faqad hadamaddin. Kalau bahasa ekstrimnya sebetulnya ya, barang siapa yang sholat berarti dia mendirikan agama, barang siapa yang meninggalkan sholat dia merupakan agama. Orang saya sedang orang kafir pak, orang saya sedang orang muslim pak. Rasulullah ketika masih saja tanya hanya dua, orang ini sholat apa tidak, orang ini punya hutang apa tidak. Ketika punya hutang, saudaranya ada enggak, ada anaknya ada enggak, hartanya ada enggak, oh enggak ada. Sahabatnya dipanggil, siapa yang mau melunasi si fulan? Tapi ketika Rasulullah tanya orang ini sholat apa tidak, Rasulullah pulang pak ketika orang ini tidak sholat. Tapi rata-rata kayak gimana pak? Sholat bukan sholat, agar mati mesti sholat paling pertama. Anak, fungsi orang sholat tandanya murid imamnya apa? Kenapa betul? Nah betul. Bapak Ibu sekalian, sholat itu bukti kasih sayang Allah. Bapak Ibu yang hormati, sholat itu bukti kasih sayang Allah. Coba sih, kita sering baca surat Al-Ghashiyah ya. Quran surat Al-Ghashiyah ayat 2. Al-ataka hadisul ghashiyah, wujuhu yawma idin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Nanti Bapak Ibu yang hormati, banyak orang yang ketika dibangkitkan dari padang mahsyar ini, banyak orang yang wajahnya tertunduk malu. Kenapa? Kecapean. Tempatnya di mana? Neraka yang sangat panas. Kemudian ayat 8-nya bagaimana Bapak Ibu yang hormati? Wujuhul yawma idin na'imah lisa'ila radiyah fi jannatin 'aliyah. Banyak wajah-wajah yang berseri-seri. Kenapa? Upaya mereka. Tempatnya di mana? Surga yang sangat tinggi. Kenapa Allah kemudian memanggil kita ketika kita jam 12 siang, jam setengah 12 untuk apa? Yang mata manggis, Pak, fungsi adzan itu apa sih Pak? Fungsi adzan itu apa? Ngomongin kisah mereka menurut 3 panggilan: panggilan sholat, panggilan haji, panggilan mati. Benar ya Pak? Angger haji itu butuh panggilan setan. Ayatnya wa'adzin fin nasi bil hajj. Ketika Nabi Ibrahim selesai menyempurnakan Baitullah, Allah menurunkan wahyu wa'adzin fin nasi bil hajj, dan serulah manusia untuk berhaji. Maka Allah sing adzan namanya muadzin, si tukang menyeru, si tukang memanggil. Lalu pertanyaannya, Ustaz, jarean ngomong kaji anggaran panggilan setan, balik kaji orang dudal kaji Google setan. Ini bukan? Dan yang balik kaji 2018 aku mau membeci rekan sholat, ngomong pagem si pada parungan ngarep aku dia ngomong emang temen mas kaji begini sih. Istiqom tahun ini jadi pada dulu jadi kepiting tahun aku apa masih 20 tahun ya lu ya orang mau 10 putih ini bagi saya di sini bilang memang 10 putih ya. Wong Indonesia kata kemana guru lapangan kaji tapi membersih pesawat di cici terus saya nampak cici saya nampak pesawat anggaran hotel dicurukin pahil. Antum hari berapa? Pahil jarang bojone siji pahil. Iya sih mau nyoki ya punya bajian ini kan cuma karena remol lewat kesabisa sholat karo apa ya sih tidur laku karo bojo. Iya terus
sing dodol apa sih jaga toko kan anak-anak kabeh bisa bahasa Indonesia kurang khawatir. Nembangnya apa? Bebek kados kali nambah bisa kurangi lho. Jadi bojone nyong sampe bisa nambah bebek kados kali. Bojone nyong nomor 3 wong Sumatera yo. Iki ora coba bayangkan. Iya Bu, jadi kalau balik Indonesia setor duit kalau setor. Nah, itu Pak. Bapak Ibu yang saya hormati, wa adzin bin nasi bil hajj kan. Kemudian apa? Satuan panggilan untuk apa Bapak Ibu sekalian? Nanti terakhir. Tapi coba bayangkan, banyak orang yang kemudian dipanggil oleh Allah nggak menghiraukan. Bukan orang yang jelas, Bu. Sama di sini apa benar? Kira-kira nggak sih orang yang sama dengan sama tim 5 oleh orang kakak? Kira-kira benar? Terakhir, Bu. Mana sih? Nah, iya pasti kayak gue untuk bisa Allah suatu. Kan ini Ustaz kan jadi lewat kita adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bersyukur ditambah, kufur tidak dikurangi Bu. Tapi urusannya apa? Istijab. Allah biarkan. Makanya jangan heran Bu. Sama pernah orang bisa lihat Cina dengar warung itu bisa ada gantinya. Mana orang ya. Sama kan itu mungkin numpang sih kok ya. Bener Mas. Kok bisa nyoba apa unik nyoba mari pangeran kalau udah pangan. Si bisa Ustaz bukan orang aja sama kali mau bensin. Kemudian Pak sholat lakukan dengan rajin. Pertahankan takwa walaupun dalam keadaan sulit. Pertama, pertahankan takwa secara maksimal. Premium, makan minum. Berarti berpuasa pakai biasa tadi. Sama ngartinya kok bensin, karena saya pernah takut kepada almarhum Ustaz Subuh Hidayatullah. Ustaz, kenapa di tokonya Cina itu di atas pintunya ada gambar garagati? Ternyata sekarang ini garagati orang pernah kasar tapi mangan. Perlu sama perlu pernah garagati kasar. Kenapa orang? Iya gue jari siapa sih ngomong makanannya itu loh. Dalam Quran surat 15 kan kamu sudah menyediakan makanan itu loh. Iya betul itu. Terus juga ini sih nol kecil meningkat menjadi besar. Begitu pun bisa mereka dari kecil jadi besar. Anggap Islam orang obat nyamuk, sedangkan kemudian obat nyamuk. Kemudian sholat subuh, obatnya pakai 10 jam, jadi tangannya jam dulu. Belum ada yang darah subuhi, yang lahirnya subuh. Bapaknya yang punya tentara, kayak ini arahnya subuhi parakan, ada kisi bambu runcing, ada kisi subuhi. Jadi bapaknya yang meninggalkan takarannya subuhi, karena kalau lahirnya subuh, karena kalau sholat subuh, arahnya tak ganti, duha. Menurut Mas, kan jadi waktu siang itu loh. Masa subuh ini, kalau sholat subuh itu loh. Alhamdulillah doa, al-asma'u wa doa. Ya, nama adalah sebuah doa. Betul loh kayak besar lagi. Sholat itu bukti kasih sayang Allah. Ketika kita lagi capek, ketika lagi nyenyak tidur, Allah bangunkan Bapak Ibu sholat lagi. Sehingga dimasalahkan nggak besi kuliah subuh. Ustaz nanti ada sholat tahajud bersama. Yang kasih keputusan contoh ini. Agar malam ahad jalan ke tinggi kita kasih sepi saya ini anak masjid ada pertama oleh ngomongin bangun as-sholatu khairun minan naum coba deh dengan bangun berikan tuh itu bisa itu bisa nunggu gua anaknya siapa itu dulu ya anaknya siapa sih Bu? Anaknya siapa? Yang bertakon Bu sampai anaknya ini menantikan di sini. Yang nomor tak tulis, siapa sih bisa jawab? Bu,
dalam tanya jawab Abdul Majid itu 4 kalimat sama. Rasulullah ketika kedatangan sahabatnya yang punya anak kecil, apa yang dilakukan Rasulullah? Ada yang bisa jawab? Apa sih isinya? Masuk kok apa banget bu ya? Bagus banget ya. Ada yang tahu? Kalau teman salafi adzan dan iqamah bid'ah. Kalau ikhwanuna adzan dan iqamah. Muhammadiyah jalan tengah. Dalam tanya jawab agama ada bu? Apa bu? Pak, bapak apa nih? Cekrol. Apa yang dilakukan? Kata Rasulullah dibersihi, kemudian apa? Ini jadi masalah itu urusan majelis takjiknya. Kalau majelis tabligh dalam tanya jawab agama ada Bapak Ibu yang saya hormati. Kalau teman salafi itu kalau diadzani dan diqomati bid'ah, karena adzan itu hanya untuk sholat. Sampai sengit karena mau mati gak sengit, usaha lain dia gini. Ya bener dikendangi di adzani orang cekak itu. Islam begitu ya. Kenapa? Yang mana kok Muhammadiyah posisinya di mana? Yang diajarkan Rasulullah diapakan bu? Ditahnik, diimunisasi. Rasulullah mengunyah kurma, kurmanya ditelunjuk, kemudian telunjuknya ditaruh di cetak. Imunisasi. Pakainya kurma. Kenapa? Kurma itu berserat manis dan tidak asam. Beda dengan madu, mengorbankan jebes. Bayi di madu sehat, ibu sakit di madu tambah. Anak di madu tambah apa bu? Iya. Nyontak bu. Misalnya, iya bener ketika hijrah itu dikoyoki Ustaz. Sebenarnya sih dia berjanji, Ustaz memang bener Pak. Si dia berjanji sebenarnya sama dia al-jannatu wa ba'duha. Akhirnya ketiga apa? Iya walama terus. Siapa yang ini? Akhirnya ini siapa? Ini ya apa lah? Apa? Walau mata mamin hamili. Oh itu yang keempat. Yang ketiga itu walama aradallahu ta'ala ibrasa haqiqatihi Muhammadiyah maka al-berji walama aradallahu ta'ala ibrasa haqiqatihi NU-nya maka walama aradallahu ta'ala ibrasa haqiqatihi salafiyah yang maka anane walama aradallahu ta'ala ibrasa haqiqatihi iya, kalau hijrah, kadang-kadang ngomong-ngomong bener ente gitu, ente belum Muhammadiyah. Saya berjanji ente pas ada situ yang menjadi malaikat. Pertanyaannya, kenapa Muhammadiyah tidak boleh? Mahalul biyah. Coba Bapak Ibu yang hormati, ketika apa sih yang diajarkan Rasulullah? Ketika tahnik, Rasulullah itu berdoa, A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitonin wa hamma wa min kulli ainin lammah. Aku berlindung dari kalimat-kalimatmu yang sempurna, dari godaan setan dan binatang berbisa, dari mata-mata yang dengki. Coba sih, angger wong najam jenenge wong cilik Bapak Ibu hormati, wong Hindu angger pukutan nang isor lelokane abine apa niku? Ceplek. Apa niku? Bang, bener kok awalnya bu sapu, bener bu lampu ceplek. Kenapa Bapak Ibu sekali Hindu sama animisme itu adanya persembahan, jadi dipersembahkan oleh nenek moyangnya. Angger wong Islam itu kan kita itu sebagai pewaris para nabi, warasatul anbiya, al-ulama'u warasatul anbiya. Kemudian yang kedua, misbahul ar, penerang. Anak kiai sih kudu jahat apa ora? Nyolong yo gitu loh, anak dia. Kebetulan saya punya program pesantren tabib yang mondok anak Aceh, Halmahera, Maluku, NTT. Nah, yang ngasuh Ustaz Afriliansa, kan menantunya orang Kertasari ya.
istrinya orang Kertasari kebetulan. Saya sudah memberikan pondokku sudah ada yang sekarang di Al-Azhar, ada di Yaman gitu. Jadi saya senang Bu, jam 3 anak-anak sudah baca Quran, tidur dengan Al-Quran. Saya kadang Masya Allah ya. Mereka tahun kemarin gratis Bu, kalau tahun sekarang sudah mulai bayar, ada yang 100, ada yang 200 gitu. Coba perlu ilmu bayar 100, 200 dia berapa? Ya ada orang gomangan begitu Bu. Tapi dihidirkan Ibu yang saya hormati, saya kalau jam 3 pagi biasanya ada yang masuk Ustaz, saya baru transfer. Ini buktinya. Saya kemudian bilang jazakallahu khairan katsiran, saya belum makan. Artinya mudah-mudahan sama-sama menjadi keberkahan. Tadi saya sampai mana Bu? Misbahul Ar, penerang. Yang katakan Bu, ceplek, tersentong, karena mengalentong, anak ceplek protes apa? Sapu bisa nebudul, nyapu, anak sapu yang bayaran apa? Maaf ya, apa menipu? Gobangnya sampai rusak, anak gobang yang bayaran apa? Orang tua berharap, kenapa anaknya ketika menjadi besar itu menjadi misbahul Ar, penerang bagi orang lain, penerang bagi dirinya, menunjukkan mana yang baik. Wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Jangan kau campur adukan antara yang hak dengan yang batil, jangan kau sembunyikan yang hak sedangkan kamu mengetahuinya. Misalnya ketika saya mau mesin untuk pondok Ibu yang saya hormati, jadi saya kebetulan haji kalau nggak salah kloter pertama gelombang berapa, saya habis haji Madinah di Mesir ya, gantian gelombang kedua gitu. Saya masih capek betul Bu, harus ke bandara, tidurnya saja di bandara karena pekerjaannya bukan gantian. Saya bilang sama istri, Bu, kalau Allah mengizinkan besok pagi kita ketemu dengan keluarga. Untuk menjaga menjadi kaji yang mabrur itu susahnya luar biasa. Si bisa nekan karena kan Jumat memang katanya kudune jam sana. Angger mangkate jam 10, jam 11, kowe nungguin mana bikin video. Padahalnya hotelnya 100 meter Pak, tapi makanya jam sana itu loh. Nah, pas subuhan kudune adzan pertama, karena di Mekah itu kan adzannya 2. Sebagaimana dulu adanya Abdullah bin Umi Maktum sama Abdullah apa? Bilal bin Rabah ya kan. Sampai hari ini di Mekah kan adzannya masih 2, ya kan sebelum subuh. Nah, makanya di situ nanti dibahas mana yang pakai as-salatu khairum minan naum gitu. Aku ya nanti urusan masih tak boleh kalau PSR ya, Bapak Ibu nanti bisa dikaji. Jadi Bapak Ibu hormati, ternyata Rasulullah itu punya hal yang luar biasa. Negara belum mengadakan imunisasi, Islam itu sudah mengajarkan di taknik, di imun. Kemudian didoakan. Betul Bapak Ibu hormati. Saya punya cucu kebetulan ya. Saya kan punya besan pada Citarno almarhum ya. Ketika menantu saya nggak lahir dari mulai asar sampai subuh, dokter itu bilang ini harus segera diambil tindakan. Karena apa? Ketubannya sudah pecah. Berarti bayi itu sudah makan apa saja yang ada di perut ibu. Setelah jam 7 diadakan operasi, saya jam 8 mau masuk, waktu itu zamannya masa pandemi 3 tahun yang lalu sih Pak. Yang dengan caranya yang bisa di rumah sakit Mitra Siaga waktu itu. Kalau di RS itu saya dapat fasilitas karena saya pun sudah bisa kan. Jam 11, jam 1 malam pun ketika saya masuk ke ICU, saya dibersihkan, saya sedang doakan gitu. Jadi Bapak Ibu hormati, ketika kemudian saya masuk, bayinya nongol dicuci, saya teknik. Istri saya suruh mengunyah kurma, saya langsung telunjuk. Saya taruh di cetak, saya berdoa a'udzu bikalimatillahil tammah min kulli syaitonir hamma wa min kulli ainil lamma. Jam 12 kemudian somati, bayinya muntah, keluar apa? Segumpal kayak darah, warnanya coklat kehitam-hitaman. Kata dokter mengatakan untuk ini keluar. Kalau ini nggak keluar, yang menyebabkan kadang bayi matinya tubuhnya merah. Jare wong desa mulai kena sawan, itu ya. Iya, atau gigiten. Iya, ternyata ketika saya kemudian saya harus belajar dan mempelajari, saya praktekkan ke cucu saya ketika saya teknik.
saya doakan itu a'udzu bikalimatillah tammah min kulli syaitani wa hamma wa min kulli ainin lamah. Ya, jam 12 siangnya keluar masuk ke laboratorium mengatakan tidak apa-apa, ini makanan beracun. Karena apa? Mungkin nifasnya ibu, mungkin ketumbahnya bayi, atau mungkin apa saja yang ada di perut ibu. Karena anak bayi itu kan makanya dari plasenta. Plasenta apa bu? Hari-hari kudu sadulur kudu. Ya wong desa kan anak bayinya senyum, ini ketemu sadulurnya ini. Agar nangis ini ketemu setan ya kan? Bener bu? Bener. Terus apa? Terus sampean yang Bapak Ibu yang saya hormati, itu dari sholat bukti kasih sayang Allah, bukti kasih sayang Nabi Muhammad terhadap kita. Ketika Isra Mi'raj itu kan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Anggap khotiban rumah kan biasanya anak saya maca surat Al-Ahzab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini Bapak Ibu yang hormati, itu ketika Nabi Isra siksa ini masjidil Aqibah Rabutan beribu ya bisa nih bang master ramai karena masjidnya pesta mabuk trompet Yahudi Bapak Ibu yang hormati, makanya bang mas cengkel itu loh. Sementara Masjidil Aqsa itu kan pernah untuk kiblatnya umat Islam 6 bulan, pernah untuk Nabi Isra Mi'raj Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Ketika Nabi sampai ke Sidratul Muntaha, Allah mengatakan Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Biasanya itu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah beserta malaikat itu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Maka kita sebagai seorang innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman itu disuruh mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Ketika Nabi Muhammad diucapkan Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, bacaan apa Bapak? Bacaan apa Bapak? Tahu ya? Iya. Kemudian Nabi bagaimana Bapak Ibu tadi? Semoga keselamatan, rahmat dan berkah untukmu wahai Muhammad. Nabi Muhammad tidak mau Bapak Ibu tadi. Kemudian Nabi Muhammad meminta kepada Allah sawise assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sama dengan tahiyat saya baca assalamu alayna wa ala ibadillahis. Keselamatan juga bagi hamba-hambaku yang soleh-soleh. Waktu nyomarin terus Bapak Ibu yang hormati, jadi kayak mudakir ngomong ki sama jadi bupati ngomongnya aja kasar baik itu sudah diomongin ngomong dan yang sini kan sama aja jadinya macam tahiyat ini wajahtu wajhiya lillazi fatara samara macam Allah begini bilang ku hadapkan wajahku cara mengerjakan mungkin jadi ini raimu itu lemah ya kalau mudakir benar baik akhirnya mudakir tak tahu nih Ustaz salam apa yang gak boleh dijawab? Mas bisa jawab mas. Salam apa yang boleh dijawab? Nah pinter. Salam imam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makmu jawab gak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ya. Yang kedua assalamualaikum ya ahlal kubur wa inna lana lahikum. Mari ini pada jawab apa kan? Gegian kalau ilmu apa kan? Sama dengan ngaji kuburan juga apa orang? Ucapkan salam apa orang? Enggak berkaul ya Pak Sunitinya ngeluar ketat yang pakai kalau makna
Saya sampai ke kuburannya Syekh Nawawi Al-Bantani yang bikin Al-Barzanji yang jadi Imam Masjidil Haram orang Banten. Orang juga kuburan Pak. Karena orang Indonesia ini senang menarik kuburan. Anak bisa bermain di cokotnya itu, bawa di balik. Bisa kayaknya orang bakar. Bermain ke balik, safari bisa berusaha rapat. Tahu anaknya. Bapak Ibu yang hormati, kemudian sholat itu memberikan sadar terhadap sesama. Pak, Bu, di antara kita itu nanti akan dapat syafaat Rasulullah itu ketika habis azan itu doanya di mana, Pak? Bisa ada singapal rumah, Pak, agar ada singapal, oke bisa Pak. Terus begitu Pak, mana yang kemudian singapal itu dong? Sing wajib sholat, wong lanang. Ayo wis sama, tak beda dia, sama. Sholat yang aku dirikan terus. Terus. Sampai antang Pak dalam tanya jawab agama orang itu. Nah baru nanti orang yang bisa berdoa setelah azan itu nanti mendapatkan syafaat dari aku kata Rasulullah. Si orangnya banyak kata gue itu mah. Bu, kita sama bisa sama sudah tahu bu. Ya sama bu. Monggo bu. Ya wes, masya Allah. Mandalnya apa Pak? Udah sama sih Pak. Masya Allah. Oh, ibunya pintar-pintar Pak. Kedua anaknya pintar-pintar Pak. Iya. Kata ilmu biologi itu ibu membawa sifat karier dominan resesi. Iya. Masalahnya apa? Otak bicaranya perempuan itu kan dua kanan dan kiri. Otak bicara laki-laki itu kan hanya di kanan. Setiap hari ibu itu berkata itu 17.000 kata. Bapak-bapak kan ibu. Belum ada jejekan atau bapaknya balik kerja. Agus takon anduk, kok anduk bisa saya Agus Kurban Bernardo. Takon Pak anduknya menikah. No, aku tuh jengkel bu. Tapi kalau waktu ditakonnya sing diu, sing ono member orang tulis orang menit itu jangan menit. Belum ada orang waktu ditanya gue itu selungi kayak lupa bersih om. Nah, iya lupa iya orang itu sudah diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Coba sih, nah kalau waktu dia bilang anaknya bisu-bisu. 1000 hari anak pertama kan dengan ibunya, makanya ada pendidikan top dan milater, dan milater, dan milater. Itu kasihannya nanti ketika anak lahir Bapak Ibu hormati. Udah malam ya? Terus. Udah malam ya Pak ya? Iya saya dengan keluarga masalahnya. Yang terakhir, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Menginfakkan sebagian harta yang aku anugerahkan kepadamu baik secara diam-diam maupun secara terang-terangan. Jadi oleh Pak wong lelang ngajung oleh yang 1 juta sebabnya apa? Sirra wa alaniyah. Ambil orang terang-terangan terus itu kan jadi gaji. Tapi terang-terangan ngajung akhirnya jadi sama lempiran ya Pak. Gini Pak, iya coba khotbah Jumat padahal tangan kiwa tempatnya pakai apik bu, tapi ngerti anda si tangannya sampai di model itu dari pas jenrong ibu si kiwa nutupi sedangkan jeneng tapi udah satriji yang mau ya Pak. Ini betul Pak. Karena cerita bu duit 1000 kalau duit 1.000 Badawi ini duit 1.000 kalau duit 1000 itu barang masjid ketemu cari duit 1.000 takon kalau masih ketemu masjid umal menangis tahu orang itu loh iyo udah gitu mari pasar, mari parkir, mari piye kok Jumat mari masjid itu loh Pak. Kan di Surabaya bisa tuh jajan nanti bolong 1.000 kan gak boleh bolong sih tapi murah Pak ya orang di Surabaya kayak itu Pak.
Dan sisi ku takon, kok sih bisa nek pelik-pelik nyong jenenge konten. Mau, ya Bu ya. Ya Bu ya. Kan kasiran itu ya. Dalam dunia ya dalam dunia yang kita kasih dulu. Tapi sisi ku orang lama. Tapi ya sih, yang seneng sih bisanya ente ke Jumat mesti orang masjid, tapi ada yang orang masjid ke Jumat mesti mari masjid. Benar ya? Benar? Orang lah alhamdulillah, makanya di sini gereja berarti itu loh. Iya, cara seperti itu Bapak Ibu Hormati. Kenapa Bapak Ibu Hormati? Allah akan mampukan orang-orang yang punya kemauan. Wong kajian kudu mesti wong sing suci. Bener banget. Allah akan mampukan orang-orang yang punya kemauan. Zaman saya 2018, gaji tertua itu namanya Ibu Dar dari Bumi Jawa. Kerjanya apa? Pengen bungkusin tempe nang tanggane bayarnya sebenarnya 20.000. Bisa mengaji? Bisa ternyata. Iya bener. Kenapa? Allah mampukan anak-anaknya menjadi anak soleh. Kenapa Ibu? Urusan makan, urusan sakit, urusan ibu pengajian, aku anak-anaknya semua. Ibu uang yang 20.000 silakan ditabungkan. Benar? Anak tukang pijat, bosnya berangkat kaji, bosnya bingung. Oh yang anak angkat kas kawan, kas sai, kas barang jumroh. Sini jadi siapa itu ya? Wong ngomong pulang saya tidak berkesan. Akhirnya kalau jadi diundang, kok belum minum aku? Belum di, belum kaji, senang orang. Pengen, sama pun pengen tak ya kamu gitu ya. Pengen tapi coba bayangkan nih cerita, kan sudah di film kamu tukang becak di Surabaya naik gaji. Sudah difilmkan di Indonesia. Saya baca bukunya dulu, ternyata betul di Indonesia itu difilmkan. Tukang becak ini pengen gaji, tapi karena tukang becak, apa mungkin saya bisa naik gaji? Orang sekarang bisa lah ya, apa mungkin itu? Ternyata apa? Dia punya apa ya hati yang mulia. Siapapun yang naik becak saya setiap hari Jumat, saya tidak akan memungut sepeser pun. Itu bukti sedekah saya. Barangkali menjadi amalan sedekah haji. Yang kedua, setiap jam 10 becaknya sudah berhenti. Dia datang ke mana? Ke masjid. Merapikan masjid, apalagi masjid rata-rata masjid depan Jumat ya. Kalau mau ya mas, bener. Bu, nyaman lakon. Sama kira-kira ngerare mall, tidak sing lanangnya. Dan para waktu sholat, sama biasanya nanya ya. Siji tempat sholatnya di loro, wudhunya di ya. Orang bawa mau kenal. Nyaman lakon, yuk. Long dress sampai ya. Kalau jilbab bisa mana nanti kalau menangnya? Larang long dressnya gitu loh. Coba sama buka Google Muslimah Amerika yang baru hijrah menjadi muslimah, ketika datang ke mall dan waktu azan datang, nggak tanya suaminya tempat wudhunya di mana, makanannya bawa apa, tidak. Kenapa? Oh, yang diajarkan Rasulullah itu bagaimana? Menjaga wudhu dapat sholat. Ketika kita datang ke masjid dalam keadaan wudhu, berarti satu tindak kebaikan kita terima, satu tindak pahala dihapus dosanya. Kecuali sangat lagi di masjid taklim, menjelang isya, sangat mentor boleh memperbaharui wudhunya. Rata-rata orang Islam tekannya terlambat, guru wudhu si rumah kan ini. Cin mana? Bismillah. Allahumma hajjun. Bismillah ini cin. Wah, gimana coba bayangkan? Kamu dengar ini kok mana ya? Rata-rata orang Indonesia karena kebiasaannya cin itu.
Omongnya bener kok, saya kok beritahu bojoku kalau kasihan itu diberitahu. Saya kan dari Madinah dulu ke Mekah, dari hotel sudah pakai ihram, di Bir Ali baru mikot. Labbaik Allahumma umratan. Sudah niat seperti itu saja masih cincin-cincin coba bayangkan. Ya. Jadi ibu biasa hormati, tukang becak ini akhirnya apa? Ada anak pengusaha yang sukses di Jakarta. Waktu kecilnya itu diajak ibunya naik becak keliling kota. Dia itu memorinya masih teringat, pengen tukang becak walaupun sudah sukses. Mau dijemput oleh kolehannya nggak mau, enggak, saya mau nostalgia. Ketika turun dari stasiun, dia cari tukang becak, ternyata dia dari tukang becak, perjanjian berapa Pak? 25. Sampai tujuan oke. Ternyata setelah sampai tujuan, tukang becak ini nggak mau dibayar. Si pengusaha ini penasaran, Bapak kurang ajar ya, perjanjiannya kan 25. Kenapa bayar 25 nggak mau? 50 enggak. Si berapa mintanya 100 kan enggak. Kemudian tukang becak bilang, Bapak, siapapun yang naik becak saya ketika hari Jumat, saya rela bersedekah tenaga saya dan becak saya. Si pengusaha ini penasaran Bapak Ibu sekalian, dan ketika dia Jumat, ternyata orang itu sudah ada di masjid. Coba bayangkan, masa tukang becak sadar di masjid, saya belum sampai di masjid. Saking penasarannya bagaimana? Tukang becak ini, pengusaha ini mulanya lebih awal. Tanya sama di sampingnya, itu bapak itu kerjanya tukang becak, rumahnya di mana? Di sana bapak. Dia hampir rumahnya. Dia tanya ibunya, Pak Ibu, boleh nggak saya tanya, kenapa bapak setiap Jumat nggak boleh itu? Kemudian, iya bapak itu punya cita-cita pengen naik haji, tapi karena dia tukang becak, barangkali amalannya dia itu mungkin Allah menilai dengan senilai itu. Ketika suaminya pulang ditanya, betul bapak mau naik haji? Insya Allah kalau Allah meridhoi. Oke, bapak naik haji bersama dengan saya OE 16. Waktu itu 250 juta, sampai juta 350 juta bagi ibu selama ini. Kalau Allah menghendaki bisa enggak? Kalau Allah menghendaki bisa apa tidak? Bisa. Allah akan mampukan orang-orang yang punya kemauan. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang saya hormati, masjid yang diresmikan pada malam hari ini, hukumnya wajib Pak. Sholat jamaah itu sebenarnya mulanya hukumnya wajib. Sunnah kue dasarnya pun mendapatkan pahala 27 derajat. Tapi aja mau ngomongin sunnah ikian. Kata Rasulullah ketika bertanya pada sahabatnya, kamu mendengar azan enggak? Nah, dengar pakai Rasulullah. Datanglah ke masjid. Yang kedua, ketika Rasulullah habis haji wada, datang sahabat Rasulullah di sholat, dia di luar. Kemudian dipanggil Rasulullah, apakah kamu sudah sholat? Sudah wahai Rasulullah, tadi di jalan. Kemudian orang itu disuruh sholat lagi. Kenapa? Ternyata Bapak Ibu yang saya hormati, coba sih, kalau orang kemudian sudah menghukumi bahwa sholat jamaah itu fardu kifayah, insya Allah masjid di mana-mana itu nggak sepi Pak. Saya itu kalau miris Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang kan lagi jadi masalah masjid-masjid Muhammadiyah. Si di sana Muhammadiyah itu bisa bangun, orang bisa bangun jamaah. Ketika kemudian yang memenuhi jamaah itu teman-teman Salafi, sekarang kan ada bahasa lainnya Musa, Muhammadiyah, Salafi. Ya di grup WhatsApp mulai tren seperti itu Bapak. Mereka bukan salah. Karena apa? Mereka ingin sebagaimana yang tadi disampaikan oleh takmir masjid. Kenapa kita tidak merebut sesuatu yang paling depan? Kita yang bikin, kita yang membuat. Bagaimana kemudian kita akan dibikinkan istana oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Sampai gawe umat api kekayaan apa? Orang pernah ditonggoni, isinya apa? Isinya apa? Isinya apa? Persis dalam pembukaannya saya katakan, kayak sampai gawe kadil, tapi sampai orang belum numpak pertama.
Iya, kalau kita sudah membuat masjid, makmurkan, ramaikan. Kenapa? Apapun kita sudah memberi pahala kepada orang-orang yang sudah menjariakan, menginfakkan sebagian harta yang Allah anugerahkan kepada panjenengan semua. Yang kedua apa Bapak Ibu yang saya hormati? Jelas. Artinya apa? Bahwa kita itu menghidupkan sunnah Rasul. Kan tujuh kebiasaan Rasul ya kan? Rasul gak pernah meninggalkan sholat sendirian. Rasul selalu berjamaah, menjaga wudunya. Rasul selalu bertilawah. Rasul selalu bersedekah setiap pagi. Bukan Bapak Ibu Somadi, yang terakhir dari saya bukan hanya retorika. Ya Bu ya, bukan hanya sekedar kata-kata. Ya Bu ya, tapi bagaimana kemudian masjid yang semegah ini sehingga di masalah anaknya ini ya, anaknya ini coba persoalannya apa? Panas Ustaz, di sana AC-nya, di sana AC berapa menit? Tuh, wanita yang baik adalah wanita yang senantiasa mendukung suaminya berjuang di jalan Allah. Dan ingat Ibu, ketika nanti suaminya mau masuk surga, justru yang berusaha masuk surga siapa dulunya Bu? Istrinya. Dan kata Allah mengatakan, silahkan pilih mau masuk pintu yang mana. Jannatul Naim, Jannatul Ma'wa, Jannatul Jannatul Firdaus, silahkan Bapak Ibu nanti. Tapi rata-rata masjid, aku kan Bapak Ibu nanti, rata-rata masjid sinat dari wong tua. Kan ada nanti koyoki. Tapi coba karena mau mati, si rakyat ada di kuburan menon. Si anak perintah orang lo balapan, orang lo berlomba. Si anak perintah mau lo balapan, coba bayangkan. Kenapa saya pensiun dini Bapak Ibu hormati? Kenapa saya harus bikin kinerja 8 jam 6 orang? Sekarang udah pakai teknologi, sama Jipa sudah pakai etiketing, sama nyewa gedung kota Tegal sudah pakai transfer. Saya tinggal melihat uangnya itu masuknya kemana, ke bank mana. Sudah tinggal melihat, saya bilang orang. Pakainya simbol sudah diketahui wali kota. Saya garap berapa? 4 jam. Saya harus bikin laporan 8 jam. Sekarang saya berbohong berapa? 4 jam. Daripada saya berbohong, saya sering ceramah seperti ini, berarti saya melindungi diri saya. Allah murka kabur matahidallahi antabul malatafalun. Lebih baik saya murkan diri, lebih baik saya kehilangan tambahan penghasilan pegawai saya Bapak Ibu hormati. Sukanya rumah adzan, sholat karo santri, wis kena ayam. Cari santri ngomong Ustaz, memang uang gak dibawa mati Ustaz, tapi uang bisa membuat orang terbebas dari hukuman mati. Benar. Santri ini bocah SMP kelas 1 tak pelajaran metodologi dakwah, langsung Ustaz, uang itu memang gak dibawa mati Ustaz, tapi uang itu bisa membebaskan orang dari hukuman mati. Sih bisa dipercaya kayak sambut, kayak kue, coba lihat kan. Nah, bulan cerita ini bukan apa teknologi kan, Bapak Ibu hormati, mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Situ aja Pak ya, untuk lebih makbulnya yang doa itu ulama setempat Abdul, makbul, dan yang biasa memberikan doa di sini. Bapak Ibu hormati, mungkin apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir barangkali banyak kekeliruan, kesalahan. Saya minta maafnya seterus ikhlasnya ya. Yang mesti bilang jam ibu ramah ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Gak suka saya sampai kawanan ya Mas? Bener kawanan? Ya mudah-mudahan itu yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Bila kita yang topik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kajian yang disampaikan oleh bacaan doa yang akan dipimpin oleh Haji Wamir. Kepada yang terhormat Haji Wamir, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ibu, boleh kita berdoa moga-moga sedaya amal kita diterima wonten masya Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammad. وأسألك التوبة على العقوب صدق رسول أجمعين الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمدا يعمل حمدا يوفي يكرم مجيدا يا ربنا لك الحمد لما ينبغي وسيدنا عبد المصطفى اللهم صل على سيدنا محمد إنك الأخلاق والتقدير لك الحجات وتدور من بيت السيئات وترفعون بين ذلك ذلك ورسولها الجنة الحياة وبركنا ما بينكم سجد Allahumma nas'aluka al-barakah wa syafa'ah wal karamah wa salamah wal maghfirah wa ridha ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Fattah ya Razzaq bi rahmatika ya Rahim Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka ya kuntu minadh-dhalimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa inna jannata ma'wa subhanallahi wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak dan Ibu sekalian, demikian seluruh rangkaian acara mulia ke-111 Muhammadiyah dan Tasyakuran Masyarakat Taqwa atas nama penyelenggara. Saya mohon maaf apabila ada kata buta atau lain-lain dan yang lain banyak kurang. Mari kita tutup dengan bacaan hamdan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.